Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afiq Fatur Rahman, Muhammad Syal Mahfud, dan Ulfa Andiati yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep sistem komputer dan perangkat keras. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ulfa Andiati. Prinsip kerja komputer. Prinsip kerja komputer itu meliputi input device, prosesor, dan output device. Input device itu adalah perangkat keras yang berfungsi memasukkan data ke dalam memori komputer. Sedangkan prosesor adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai pemproses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input device. Sedangkan output device adalah perangkat keras yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan berupa informasi. Adapun cara kerja dari komputer itu dengan pengguna memasukkan data perangkat input, kemudian data tersebut akan diolah oleh prosesor. Setelah diolah, maka akan menghasilkan informasi yang kemudian akan disimpan di dalam memori. Kemudian pengguna dapat melihat melalui perangkat output. Kemudian ada komponen komputer. Komponen komputer itu meliputi hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau user. Hardware itu adalah peralatan fisik komputer yang dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya yaitu keyboard, flash disk, hard disk, printer, monitor, dan CPU. Keyboard, printer, dan monitor ini termasuk dalam perangkat output. Sedangkan flash disk dan hard disk ini adalah perangkat penyimpanan. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah program-program komputer yang menjalankan suatu pekerjaan sesuai yang dikehendaki pengguna. Contohnya itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah sistem yang mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing komputer dapat saling terhubung. Contohnya itu ada DOS, Linux, dan Windows. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi ini adalah program khusus yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Contohnya adalah GL dan Payroll. Kemudian ada program paket. Program paket ini adalah program yang disusun untuk dapat digunakan oleh orang banyak dengan berbagai kepentingan juga. Contohnya ada Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Kemudian yang terakhir ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah bahasa khusus yang digunakan untuk membuat program komputer seperti sistem operasi, program aplikasi, dan yang lainnya. Kemudian ada brainware atau user. Brainware ini adalah personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Ya, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Ulfa. Yang selanjutnya adalah sejarah komputer. Komputer adalah suatu benda atau alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah, mengirim, menerima, dan menampilkan data dari satu orang ke orang yang lain. Komputer ini juga memiliki sejarah dari generasi ke generasi dengan bentuk dan perkembangan yang sangat berbeda. Berikut adalah sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, generasi pertama
pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama ini ditemukan oleh Konrad Zuse. Pada generasi pertama ini komputer digunakan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Pada generasi pertama juga menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan elektron di ruang evakuasi. Komputer pertama ini sangat sulit dioperasikan dan membutuhkan biaya yang mahal serta bentuknya yang sangat besar sehingga memenuhi seluruh ruangan. Dalam pemrogramannya, komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language, yaitu bahasa pemrograman yang berlevel terendah yang diketahui komputer. Contoh komputer generasi pertama yang digunakan adalah UNIVAC dan ENIAC. Selanjutnya generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi ini komputer mengalami perkembangan di bagian tabung vakum yang kemudian diganti dengan transistor dan penyimpanan memori yang asalnya menggunakan drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tabung vakum diganti dengan transistor dengan alasan karena transistor memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga dapat meminimalisir komputer dan lebih hemat energi. Pada generasi kedua ini bahasa pemrogramannya menggunakan COBOL dan Fortran. Selanjutnya komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ini pengembangan IC atau Integrated Circuit menjadi penanda sebagai munculnya komputer generasi ketiga. Pemakaian komputer generasi ini telah meninggalkan komputer generasi kedua yang disebabkan karena transistor cepat panas. Dengan adanya IC ini, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, ramping, dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya listrik. Selanjutnya komputer generasi keempat. Pada generasi ini banyak IC yang digabungkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam silikon chip yang kecil. Intel adalah sebuah prosesor pertama yang ditemukan pada generasi keempat ini dengan 404 chip menjadi otak utama pada sebuah komputer. Pada saat itu istilah PC atau personal komputer mulai bermunculan dengan teknologi yang lebih maju ini menjadikan generasi keempat sebagai dasar pembangunan internet. Selanjutnya komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini masih dalam tahap pengembangan. Komputer pada generasi ini ditandai dengan munculnya semikonduktor dan large scale integration atau LSI yang merupakan suatu pemadatan dari beberapa ribu mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Afik. Oke, selanjutnya saya Afik Fatur ingin menambahkan mengenai materi konsep sistem komputer dan perangkat keras. Yaitu tadi sudah diterangkan ya mengenai prinsip kerja komputer dan komponen-komponennya, kemudian sejarah komputer juga sudah. Kemudian kita masuk kepada arsitektur komputer. Arsitektur. Jadi di komputer itu ada organisasi komputer, di mana organisasi ini itu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Ini contohnya ada sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan peripheral teknologi memori yang digunakan. Nah, arsitektur komputer ini mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, brainware, dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Nah, di arsitektur komputer itu ada yang namanya control unit. Nah, control unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan
semua peralatan yang ada di sistem komputer. Nah, itu barang misalnya mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kemudian ada contohnya lagi mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Ada juga mengambil data dari memori utama untuk diproses. Itu mengenai control unit. Kemudian ada ALU. ALU itu apa? ALU itu tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika. Lalu juga input output interconnection merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dan sebuah CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus eksternal di luar CPU. Selanjutnya ada siklus instruksi. Nah, ini merupakan program yang ada di memori komputer, terdiri dari deretan instruksi. Nah, setiap instruksi ini dieksekusi melalui suatu siklus. Nah, setiap siklus instruksi terdiri dari tahap-tahap. Nah, tahapnya apa aja? Yaitu ini ya teman-teman, ada 7. Yang pertama ada instruction fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori dan mentransfernya ke unit kontrol. Yang kedua, mengartikan instruksi dan menentukan apa yang harus dikerjakan serta data apa yang digunakan. Yang ketiga ada baca alamat efektif jika instruksi beralamat indirect. Yang keempat, proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi yang diperlukan dan mengendalikan perpindahan data yang terjadi. Yang kelima, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi. Selanjutnya yaitu program counter. Keenam, ada PC. PC ini akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Yang ketujuh, ada instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Nah, setelah itu juga ada yang namanya interupsi. Interupsi itu fungsi dari interupsi itu adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Nah, hampir semua modul atau memori memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, tujuan dari interupsi ini secara umum itu untuk memanage pengeksekusian instruksi agar berjalan efektif gitu dan efisien antara CPU dan modul-modul maupun memori. Nah, kemudian memori ini, berbicara memori di dalam komputer itu ada memori utama. Nah, memori ini bisa dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada memori internal, ada memori eksternal. Nah, memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor. Gitu. Di sini mungkin teman-teman yang lulusan TKJ mungkin lebih memudahkan ya. Kita masih ingat, saya juga kebetulan jurusan TKJ dulu, prosesor masih ingat sekali ya. Kemudian ada memori eksternal. Ini sayangnya di PPT kami nggak dikasih gambar, mohon maaf. Ada memori eksternal. Memori eksternal itu memori yang diakses prosesor melalui piranti, yaitu disket, dan untuk memori utama pada dasarnya dikategorikan menjadi 2, yaitu gampangnya ada ROM dan RAM. Nah, ROM itu read only memory, bisa digunakan oleh komputer untuk menyimpan data utama selamanya. Nah, artinya data yang telah tersimpan di ROM itu tidak akan terhapus apabila komputer dimatikan. Maksudnya sifatnya itu non volatil gitulah. Nah, ROM ini diisi oleh pabrik pembuatnya berupa program-program pokok yang diperlukan sistem komputer, barang misalnya program Bootstrap itu ya teman-teman. Nah, isi dari ROM juga tidak boleh hilang atau tidak rusak karena bisa menyebabkan komputer tidak berfungsi.
Sehingga untuk pencegahannya ROM itu dirancang hanya bisa dibaca. Namun pada kasus-kasus lain itu memungkinkan untuk merubah isi ROM, itu bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara memprogram kembali instruksi-instruksi di dalamnya. Kemudian yang kedua ada RAM, Random Access Memory. Nah, memori ini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara gitu. Memori bekerja dengan menyimpan atau menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Nah, karena itu fungsi RAM ini kapasitasnya merupakan hal penting dari memori. Karena di mana semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang dapat disimpan itu disuplai di komputer. Nah, yang akhirnya membuat prosesor itu bekerja lebih cepat. Suplai data ke RAM itu berasal dari hard disk. Nah, hard disk ini suatu peralatan yang dapat menyimpan data secara permanen. Gitu ya teman, mengenai materi konsep sistem komputer dan perangkat keras mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya mengenai materi konsep sistem komputer dan perangkat keras itu bahwa komputer itu kan merupakan alat pengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, komputer juga memiliki sejarah bentuk dari generasi ke generasi yang selalu berada dan semakin berkembang. Nah, sementara ini komputer bergenerasi dari generasi pertama sampai generasi keempat. Iya, betul, generasi keempat. Nah, kemudian arsitektur komputer itu tentunya dapat bertahan selama bertahun-tahun. Tapi organisasi komputer, bagian-bagian komputer itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Itu mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Ini ada latihan soal, ada 5, bisa di screenshot teman-teman. Selanjutnya kami tutup, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kelompok kami kurang lebihnya bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.